Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisa Story, yang dimana channel ini menyajikan beberapa cerita mistis, legenda atau cerita rakyat dalam bentuk cerita bergambar. Sebelum next ke videonya, agar kalian tahu, cerita ini diambil berdasarkan pengalaman real seseorang. Bagi kalian yang mau request cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga DM langsung di IG admin yang tertera di deskripsi. Gadis yang dicekik kuntilanak. Di suatu daerah, pasti memiliki tradisi yang berbeda. Dan setiap tradisi, pasti memiliki waktu dan penempatan yang beda pula. Seperti halnya daerah selatan Sukabumi. Sengaja admin tidak menyebutkan lokasi dengan jelas, karena admin diminta untuk menyamarkan nama dan tempat yang terkait. Cerita ini juga terjadi tepatnya pada tahun 1983, yang diceritakan oleh bibi dari ayah admin sendiri. Tradisi kampung ini sering membiasakan menumbuk padi di pagi hari, sekitaran pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, ini merupakan kebiasaan turun-temurun daerah tersebut. Konon katanya, pukul 5 pagi hari terlihat seperti malam cuacanya, padahal waktu menunjukkan pagi hari. Mungkin orang-orang di daerah tersebut saking rajinnya, hingga tak menjadikan mereka goyah untuk bangun pagi dan menumbuk padi, sehingga hal itu biasa dan merupakan kebiasaan yang mendarah daging. Untuk melakukan penumbukan padi, di kampung tersebut disediakan rumah gubuk beserta peralatan, seperti beberapa tumbuk dan lesung. Ini dibuat agar para penumbuk padi tidak lagi khawatir dengan fasilitas yang disediakan. Artinya lebih ringan dan tidak mengeluarkan biaya lagi. Tak hanya itu, para penumbuk padi di daerah selatan ini memiliki kebiasaan untuk menumbuk bersama. Jadi, ada teman untuk mengobrol ketika menumbuk, sehingga terasa seru dan semangat dalam melakukannya. Suatu ketika, ada seorang gadis pesantren. Ia bernama Astri, yang kala itu pulang bersama teman-temannya. Itu sekitaran pukul 8.30 malam, atau setengah 9 malam. Awalnya ketika mereka sehabis pulang mengaji, Astri mengajak teman-temannya untuk menumbuk padi seperti biasanya. Teman-temannya itu terdiri dari 4 orang. Mereka adalah Dea, Lia, Nia, dan Siska. Perjanjian yang dilakukan Astri kepada teman-temannya kala itu dilakukan di malam hari dan tidak seperti biasanya. Bila melakukan perjanjian menumbuk padi, salah satu dari mereka biasanya mengatakannya pada siang hari. Dan hari ini, entah karena kebetulan atau tidak, yang pasti menumbuk padi harus tetap dilaksanakan. Oke, sepakat ya kalian? Jam 5 pagi jangan lupa samper aku ya. Soalnya rumah kalian kan deketan, jadi kalian bisa bareng-bareng ke rumah akunya, ujar Astri kepada teman-temannya. Semua temannya pun mengangguk dan pamit pulang ke arah rumah masing-masing. Dan Astri yang terbilang jauh dari rumah teman-temannya berjalan seorang diri. Waktu pun berputar dengan cepat, hingga Astri terbangun dari tidurnya, karena ia mendengar beberapa temannya yang kala itu memanggilnya. Meskipun mata masih sayup-sayup untuk melihat sekeliling rumah, tapi ia mampu membawa peralatan yang akan ditumbuknya. Astri pun beranjak keluar rumah, dengan mata masih kantuk dan sayup-sayup, sampai akhirnya ia berjalan bersama kedua temannya. Dan ketika berjalan, Astri menanyakan kepada kedua temannya, mengapa Lia dan Dea tidak ikut menumbuk padi. Hingga beberapa kali Astri menanyakan hal serupa itu kepada kedua temannya yang tengah berjalan, tapi tidak sedikit pun sahutan dari temannya. Ini terdengar hening. Astri berpikir mungkin mereka masih mengantuk, dan ia menepis semua hal-hal aneh di benaknya. Perjalanan pun terhenti di sebuah gubuk. Ya, mereka telah sampai di rumah penumbukan. Tanpa berpikir panjang, Astri langsung menumbuk padi yang ia bawa dari rumahnya. Selama beberapa menit kemudian, tidak ada percakapan dari kedua temannya itu.
Ini terasa sangat hening dari biasanya. Astri pun berinisiatif untuk memulai percakapan. Ia menanyakan sesuatu kepada temannya. "Sis, nyandak nyiru tuh hilap Astri mah teu nyandak." Ya, nyiru adalah alat rumah tangga berbentuk bundar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Ini gunanya untuk menampi beras yang telah selesai ditumbuk. Dari percakapan Astri, ia menanyakan kepada temannya yaitu Siska, apakah dia membawa alat nyiru tersebut. Tapi jawaban yang dilontarkan oleh Siska seakan-akan Astri mengira bahwa Siska sedang bercanda. Ia menyahuti pertanyaan Astri dengan mengatakan, "Nyar, nyir, nyur." Siska mengulangi perkataan nyar, nyir, nyur selama 3 kali. Astri pun tidak memikirkan semua yang dilontarkan Siska atas perkataannya, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama kembali. Kali ini, ia bertanya kepada satu temannya lagi. Yang ia lihat saat itu adalah Nia. Dan jawaban itu sama seperti Siska katakan, "Nyar, nyir, nyur." Dari sini Astri mulai berperasaan tidak enak. Bulu kuduk pun naik, dan ia langsung melihat semua sekitar gubuk, terutama pada kedua temannya yang sejak dari tadi husu akan tumbukannya. Dan ia merasa aneh. Ketika pertama perjalanan dari rumahnya sampai bertumbuk berlangsung, kedua temannya hanya memperlihatkan wajahnya sekilas dan tidak banyak berbicara seperti biasanya. Kali ini Astri benar-benar sangat takut. Dan tanpa berpikir panjang, ia melihat tubuh kedua temannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang sedari tadi bertumbuk dengan tenang dan mengarah membalikan badan dari tempat Astri bertumbuk. Setelah sekian detik merenung melihat kedua temannya, Astri dikagetkan ketika dirinya melihat kaki kedua temannya tidak nampak ke atas tanah. Dan dengan tenang, Astri lalu melarikan diri menuju rumahnya yang cukup jauh itu. Dan ia sempat dicekik oleh kedua temannya, sampai Astri bisa melepaskan kecekikannya. Selain itu, ia berdoa dengan beberapa surat, sehingga menjadikan kedua temannya tidak lagi mengejar Astri. Sampainya di rumah, ia langsung berteriak memanggil ibunya dengan napas yang tidak beraturan. Ibunya yang terkejut mendengar perkataan anaknya itu, langsung terperanjat dari bilik kamar tidurnya. Ibunya bertanya heran kepada Astri, mengapa ia pergi malam-malam pada pukul 2 tanpa sepengetahuan ibunya. Astri yang tidak tahu akan ucapan ibunya pun tersontak pingsan. Kiranya sosok kedua temannya yang mengajak pukul 5 pagi ternyata adalah pukul 2 pagi. Beberapa hari kemudian, Astri terbilang sakit, dan ia sering didatangi oleh ustadz-ustadz yang dipanggil ibunya itu untuk meminta bantuan. Selain itu, ketika Astri berdua dengan ibunya, ia menceritakan semua kejadian yang terjadi menimpanya. Mulai dari orang yang menjemput dirinya, yang kira ia pukul 5 pagi, sampai kejadian-kejadian aneh pun ia ceritakan. Terutama, ia memperlihatkan bekas cengkeraman atau cekikan tangan yang menjulang di lehernya. Tak hanya itu saja, ia bercerita kepada ibunya bahwa ia janjian malam sebelum akan menumbuk. Padahal Astri sudah mengetahui rumor janjian malam itu berbahaya dan tidak diperbolehkan oleh siapa saja yang mengatakannya. Hari pun berganti, dan hari Kamis adalah hari ketiga Astri sakit. Ia hanya tidur seorang diri dengan menahan rasa sakit meriang di rumahnya. Mungkin sakit seperti itu lumayan ringan, tapi mungkin itu lain dengan Astri. Keesokan harinya, yaitu hari keempat malam Jumat, Astri dikabarkan meninggal di kampungnya. Dan pada hari Kamis ketika bercerita dengan ibunya adalah jam terakhir ia berbicara. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa ketika kita akan menjanjikan suatu hal untuk melakukan sesuatu, hendaknya kita melihat kondisi, tempat maupun waktu. Apalagi yang tinggal di pedesaan, yang konon katanya daerahnya dominan angker. Oke,
Kiranya itu saja video yang admin sampaikan. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari admin. Dan support channel ini dengan cara share kepada teman-teman kalian, agar berkembang dan menyebar luas, sehingga bisa berbagi cerita dengan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.